Selamat datang di Kampung Horta. Di sini kita bisa bermain, belajar, dan jalan-jalan. Kampung Horta berlokasi di tengah-tengah pesawahan, berada di Ciamas, Bogor. Banyak hal unik dan menyenangkan yang kita bisa lakukan di sini. Salah satunya membuat boneka Horta, salah satu kekhasan yang ada di Kampung Horta. Dan juga kita akan membuat terarium. Yuk intip keseruannya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita mau langsung saja nih ke praktikum yang pertama. Praktikum yang pertama yaitu terarium. Pembuatan terarium sekarang langsung dibimbing oleh Mr. Fine dan Kang Panji ya. Selamat berpraktikum. Oke, kita akan langsung aja. Hari ini dipandu dengan Kang Panji untuk tutorial cara pembuatan terarium. Silakan Kang Panji. Terarium itu suatu teknik untuk menanam tanaman ya, memakai gelas kaca begitu teman-teman ya. Nah, fungsinya itu sebetulnya untuk penghias ruangan ya. Jadi di atas meja pajangan ya. Iya, betul. Okay. Ya, nah, kita punya beberapa bahan. Ini itu apa namanya, Pak? Ini pasir zeolit, Bapak. Pasir zeolit. Teman-teman semua, ini kalau yang biasanya kalau yang punya kucing di rumah ya, untuk alas di kandang kucing itu biasanya pakai pasir kucing yang seperti ini nih ya. Nah, kemudian kita juga punya ini ada dua bahan ya teman-teman ya. Yang warna hitam ini arang kayu. Arang kayu, oke. Ya, yang warna coklat ini peat moss atau bahasa gampangnya lumut kering. Lumut kering. Ya. Oke. Ini nanti kedua bahan ini kita tempatkan paling dasar, paling bawah. Ya, ini untuk menyehatkan akar tanamannya Bapak begitu. Nah, setelah itu kita punya ini untuk apa ya? Untuk toppingnya saja sebetulnya. Untuk elemen penghiasnya. Itu apa itu? Ini batu-batu hias Bapak. Oh, batu hias. Ya, batu-batu hias. Ini ngomong-ngomong, bahan-bahan ini kita dapat di mana sih, Pak? Oh, ini di toko-toko pertanian biasanya Toko Bapak. pertanian ya. Betul. Ini lumayan gampang lah. Di toko buku nggak ada tapi? Ah, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Di toko pertanian. Oke, Pak. Ya. Maaf, kita ambil silakan. yang ini yang lebih gampang ya. Kemudian untuk tanamannya, nih biasanya kita pakai tanaman kaktus nih teman-teman semua. Kaktus. Ya, tanaman kaktus. Ini asli ya, Pak ya? Asli, Oke. sudah ada akarnya, ya, sudah ada akarnya. Jadi kenapa biasanya kalau terarium itu pakai kaktus? Karena ini gampang rawatnya Pak. Gampang rawatnya. Sekali, ya. Kaktus itu termasuk tanaman yang tidak suka air, jadi tidak harus sering-sering kita siram. Oh gitu. Nah, nanti cuman disiram 1 minggu atau 2 minggu juga masih bisa hidup insya Allah. Oh ini. gitu. Oke. Seperti teman-teman semua. Kalau Ya. alternatif selain kaktus kira-kira ada nggak, Pak? Oh iya, selain kaktus untuk terarium kita butuh tanaman yang tidak terlalu suka air. Onta gitu bukan? Tanaman. Oh tanaman, oke. Tanaman yang tidak suka air, iya. Ya, tanaman yang tidak suka air. Contohnya nih ada satu, ya. Oh ini. Ini kalau mamanya paling bisa nyebutnya nih tanaman lidah mertua. Lidah mertua. Ini kalau bahasa pertaniannya tanaman sansevieria. Ya, teman-teman semua ya. Bahasa biologisnya. Jadi betul, ya. Jadi kaktus bisa, sansevieria juga bisa. Baik, kita pakai kaktus dulu saja mungkin teman-teman ya. Oke. Karena nanti yang akan teman-teman praktekkan pakai kaktus juga, ya. Baik, yang pertama mungkin yang akan kita masukkan kedua bahan ini ya dalam satu bungkusan ini. Tadi kakak sudah jelaskan. Ini arang kayunya kita masukkan. Arang kayu. Dan lumut keringnya ya. Lumut kering. Tidak usah ragu-ragu. Kita masukkan saja semuanya seperti itu. Jadi arang kayu ini fungsinya untuk penyerap air. Penyerap air, jadi nanti ketika menyiram tanamannya, nanti airnya diserap dengan arang kayu ini. Nanti kaktusnya atau tanamannya menyerap airnya dari arang kayu ini, seperti itu teman-teman. Oh gitu. Kemudian lumut keringnya fungsinya untuk menjaga kelembaban. Menjaga kelembaban. Ya, supaya nanti tidak gampang busuk lah, seperti itu tanamannya. Oke, kita sudah masukkan. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan pasir zeolitnya. Pasir zeolit ya. 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 Ini yang fungsinya tadi untuk pengganti tanah itu Bapak ya. Pengganti tanah ya. Ya. Jadi kalau terarium itu ternyata tidak pakai tanah juga bisa ya. Pakai pasir seperti ini juga boleh. Kita masukkan sedikit.
sedikit dulu. Nah, kalau sudah kita ratakan, kemudian kita masukkan kaktusnya. Kaktusnya ya. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman nih ya. Kaktusnya harus kita jaga supaya dia ada di tengah-tengah gelasnya teman-teman. Oh gitu. Ya, karena kalau terlalu ke pinggir nanti tidak bagus begitu ya. Berarti posisinya di tengah-tengah ya, center betul, ya. Betul, di tengah. Dan harus tegak lurus nih. Jadi harus kita pegang sama tangan kiri seperti ini. Ya. Kalau nggak dipegang biasanya miring-miring seperti itu tuh. Iya. Ya. Jadi harus kita pegang. Nah, tangan kanan nanti kita memasukkan pasir jelly pakai tangan kanan ya. Sedikit-sedikit kita tuang seperti ini. Kita tuangkan ya. Nah, tidak usah terburu-buru teman-teman. Kita ratakan dulu. Atau boleh diputar-putar juga seperti ini bisa. Sampai rata dia ya. Nah, betul. Oke. Pokoknya kaktusnya intinya harus ada di tengah aja ya. Dan harus tegak berdiri seperti itu. Gampang teman-teman semua ya. Pasti bisa nih di rumah. Nah, jadi sambil diputar nih supaya rata ya. Oke, semuanya saja tidak apa-apa. Nah, kalau sudah kita agak ketuk-ketuk seperti ini. Supaya padat gitu ya, agak padat ya. Oke. Supaya pasirnya turun. Nah, sudah hampir jadi. Terakhir mungkin kita hias nih, memakai batu-batu hias ini. Ini boleh, cara menghiasnya boleh bagaimana saja boleh. Mau random seperti ini boleh, atau dikumpulkan di satu tempat juga boleh, silakan. Oke. Nah, cukup mudah dan sudah selesai teman-teman. Ngomong-ngomong, kalau kita pakai batu yang lain boleh? Misalkan warna-warni batu apa gitu boleh? Seperti itu, Bapak. Oh gitu. Iya. Oke. Pakai batu yang agak besar juga boleh. Yang penting bukan batu bata ya. Hai. Terlalu gede. Oke. Ini kan udah jadi ya, Kak Panji, terarium kita. Ini buat nanti teman-teman yang menerapkan di rumah, kira-kira di samping selain buat pajangan gitu ya, gimana sih kayak di Kampung Horta ini bisa mendatangkan keuntungan ekonomis gitu loh. Kan sekarang kan lagi zaman banget nih, UMKM, terus siapa tahu bisa jadi sebuah bisnis lah semacam itu. Gimana sih kira-kira bisa diceritakan? Ya, baik. Jadi terarium yang kita buat tadi itu ini sebetulnya cuma standar untuk pribadi mungkin ya teman-teman ya. Kalau untuk jadikan bisnis mungkin kita harus upgrade bahan-bahannya begitu. Seperti yang tadi bapaknya bilang, batu-batu hiasnya bisa diberagamkan ya. Pakai batu-batu hias yang agak bagus mungkin. Kemudian kacanya juga gitu, kita pakai yang lebih wadahnya bagus ya. Betul, wadahnya. Dan tanamannya divariasikan juga lebih banyak mungkin seperti itu ya. Dan sekarang tuh banyak sebetulnya yang jual-jual terarium di online ya. Jadi saking gandrungnya mungkin kan ya, mungkin lebih ini lebih hobiis seperti itu, yang suka yang hobi sama terarium. Mereka bikin bisnis pribadi teman-teman semua, cukup banyak seperti itu ya. Dan dikirimnya hampir ke seluruh Indonesia. Itu sudah banyak teman-teman semua ya. Boleh searching nanti terarium yang lebih beragam, yang lebih bagus dari yang kita buat ini teman-teman semua ya. Jadi banyak sekali peluang bisnisnya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa menjual bahan-bahannya saja boleh ya, karena banyak juga nih yang butuh bahan-bahan yang seperti ini, daripada mereka beli ke berbagai tempat. Contohnya Bapak ya, kita sediakan bahan-bahan terarium plus tutorial kitnya seperti itu boleh ya. Jadi bahan-bahannya boleh, kemudian terarium yang sudah jadi seperti ini juga bisa ya. Jadi ada beberapa pilihan seperti itu Bapak. Jadi guys, nanti kalian di rumah bisa coba ini, bisa kreasikan. Tapi tadi yang penting adalah wadahnya harus kaca. Kemudian bahan utamanya adalah tadi ya, yang lapisan bawah sama pasirnya. Kalau yang atas bisa dikombinasikan dan divariasikan. Ya. Gitu ya. Silakan kalian coba, lalu kalian masukkan di IG. Wow, atau di sosmed kalian. Siapa tahu menarik gitu ya. Gitu. Oke.
Baik teman-teman, kita kembali lagi di kegiatan yang kedua, yaitu membuat boneka Horta. Nah, masih ditemani oleh Akang Panji. Nah, bagaimana Kang cara untuk membuat boneka Hortanya dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan Akang. Ya, baik. Ya, teman-teman semua. Yang kedua ya, kita akan belajar membuat boneka Horta ya. Nah, sebelumnya kakak mau ini dulu mungkin ya, boneka Horta itu terbuatnya dari ini serbuk kayu teman-teman semua. Oh, serbuk kayu ya. Serbuk kayu ini yang apa ya, yang membentuk badan boneka Hortanya ini, yang warna coklat. Ini serbuk kayu ya. Dan kita biasanya bilang ke anak-anak itu kalau serbuk kayu itu agak apa ya, agak mengotori lingkungan seperti itu ya. Jadi daripada tidak bermanfaat seperti itu, lebih baik kita bisa manfaatkan untuk membuat souvenir atau boneka yang lebih bermanfaat seperti itu ya. Wah, keren sekali ya. Ini Ya. sekaligus untuk mengurangi pencemaran nih Nah, teman-teman. betul. Nih, Mengurangi nah polusi. daripada tidak bermanfaat bisa dimanfaatkan buat boneka Horta. Silakan Akang dilanjutkan. Nah, yang unik dari boneka Horta adalah boneka Horta ini boneka yang bisa tumbuh rumput ya. Jadi rumputnya tumbuhnya biasanya dari atas punggungnya seperti ini. Nah, kita sudah siapkan atau kita sudah tempatkan biji rumputnya di atas punggungnya seperti ini tuh, teman-teman, yang warna hitam-hitam ya. Dan nanti kalau kita sudah rawat ya, kita siram, dirawat setiap hari, nanti akan tumbuh rumputnya, teman-teman. Contohnya seperti ini nih gambarnya. Nah, ini ya. Oh, Sudah asli ya. Asli Bapak, Itu betul asli, bukan ya. sintetis ya. Iya, rumput asli teman-teman ya. Ini rumputnya kalau sudah panjang seperti ini biasanya anak-anak bisa main sama rumputnya ya. Bisa dikepang-kepang contohnya, bisa digunting-gunting, dipangkas-pangkas seperti itu boleh. Oh. Ya. Baik. Nah, sekarang untuk bahan-bahannya kita ada boneka Horta atau ada bahan pembuat boneka Horta. Ya, baik. Nah, sekarang kita buka dulu boneka Hortanya, teman-teman ya. Ini yang kakak bilang tadi serbuk kayu tuh. Ya, dan serbuk kayu ini kita bungkus dengan kaos kaki stocking, teman-teman tuh. Ya. Jadi kita pakai lapisan yang tipis yang bisa melar seperti itu untuk melapisi serbuk kayu dan biji rumputnya. Oke, kemudian kita punya tali Oh, ada wol, talinya ya. juga, tali wol ya. Ya, tali wol. Ini untuk membentuk bagian-bagian badan boneka Hortanya, teman-teman. Kemudian ada hiasan-hiasannya juga. Oh, ada hiasannya juga nih. Nah, ada pitanya. Oh, pita. Sama matanya juga ada. Oh, ada ya. matanya. Nah, yang terakhir kita punya kain-kain flanel. Nah, nanti kain flanelnya ada. kita bisa berkreasi dengan kain-kain flanel ini. Silakan teman-teman buat bajunya, contohnya, buat celananya, buat aksesoris-aksesoris yang lain lah boleh ya. Menurut kreasi teman-teman semua ya. Nah, mungkin kakak akan tunjukkan cara membentuknya saja dulu mungkin teman-teman ya. Baik. Yang harus kita perhatikan ya, apapun boneka Horta yang mau dibuat, jadi biji rumputnya harus selalu di atas, teman-teman. Oke, Ya. diingat Nih, ya. ya. Tuh, biji-biji rumputnya harus di Di atas ya. Jadi mungkin dikeluarkan, dicari dulu nih mana biji rumputnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu, kita simpan di atas. Ya. Kemudian kita langsung bentuk, teman-teman ya. Nah, contohnya nih yang gampang sih kakak mau buat boneka orang ya, boneka salju, Doraemon seperti itu. Wow, keren. Ya, baik. Nah, ini gampang sekali ya. Ini biji rumputnya kita simpan di atas, kita lonjongkan seperti ini. Nah, tidak butuh alat khusus, teman-teman. Cuman mungkin nanti yang harus diperhatikan, nanti akan ada serbuk-serbuk halus yang keluar-keluar mungkin ya. Jadi nanti harus diperhatikan teman-teman membuat boneka Horta di mana ya. Jangan sampai di atas kasur mungkin Bapak ya. Iya. Atau di oke, atas cari sofa tempat mungkin. yang aman ya. Iya. Gitu, untuk menghindari debu-debu. Di lantai saja mungkin ya, pakai alas boleh seperti ini. Nah, kita akan buat kepalanya terlebih dahulu. Kita tinggal bagi dua saja teman-teman. Seperti ini tuh. Gampang ya. Sudah ada kepalanya sama badannya. Kemudian kita butuh tali wolnya. Nah, seperti ini. Ya, kita siapkan secukupnya. Setelah dibentuk, habis itu diikat. Betul, kita dengan ikat. tali wol. Nah, cara mengikatnya sama ya. Hampir sama, 1, 2. Oke. Gampang sekali ya.
langsung ya. terlihat tuh ya bagian-bagian tubuhnya. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. Kita sudah punya kepalanya, kepala dan badan. Nah, sekarang kita akan buat tangannya. Kita siapkan lagi talinya. Boleh pakai gunting nanti ya. Nah, kakak mau buat sebelah sini nih tangannya ya. Kita kumpulkan seperti ini, biasanya seperti ini. Tuh. Tuh, dipencet-pencet dulu tuh. Nah, betul, dipencet-pencet. Kemudian kita tarik. Kemudian sama seperti tadi kita ikat lagi ya. Oh, Kita gampang putar sekali dulu. ya. 1, 2. Nah, kita ikat mati saja supaya tidak lepas lagi. Nanti bagian-bagian yang lebih ya boleh kita gunting teman-teman ya, supaya hasilnya lebih rapi nanti. Disiram pakai air basah ya, jadi pakai lem uhu. Tuh. Nah, nanti kita tempel di sini matanya mungkin ya. Kemudian pitanya boleh di mana saja. Dan teman-teman silakan berkreasi dengan kain-kain flanelnya. Boleh buat bajunya, boleh buat sepatunya, buat topi, buat jubah, seperti itu boleh ya. Biasanya kita bebaskan untuk berkreasi seperti itu ya. Baik, sudah selesai mungkin untuk ininya teman-teman ya. Silakan berkreasi buat boneka Horta menurut keinginan teman-teman sendiri ya. Oke, itulah tadi teman-teman, kita sudah diajari oleh Kang Panji bagaimana cara membuat terarium dan membuat boneka Horta. Kang terima kasih nih sudah memberikan edukasi bagaimana cara membuat terarium dan boneka Horta buat teman-teman yang ada di kelas 8. Ya, sama-sama Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih. Teman-teman, bagaimana setelah kalian melihat Kampung Horta? Bagaimana keseruannya setelah kalian praktek membuat terarium, membuat boneka Horta? Pasti seru kan? Thank you ya, kalian sudah fokus untuk mengikuti field trip virtual kita hari ini. Bye!